Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masyayihil ghurra amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, hadir bersama kita mantan Ketua MUI Kota Lubuk Linggau dan juga mantan Sekda Muratara, orang tua kita Mamanda kami Haji Abdullah Majid serta Bibingga yang sangat hadir. Hadir juga Ketua MUI Kota Lubuk Linggau yang aktif pada saat ini, Mamanda kami Kiai Haji Sapur Hadi, sekaligus beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Arisalah. Hadir juga banyak rekan-rekan Ustadz, maaf tidak dapat kami disebutkan satu persatu. Hadir juga Rais Surya PCNU Kabupaten Musirawas, rekan kami Kiai Haji Abrori yang telah jauh-jauh pimpinan Pondok Pesantren Madrasatul Quran Mataram. Hadir juga bersama kita Ketua Tanfiziyah Pengurus Cabang NU Musirawas, yakni yang terhormat Kiai Haji Usman Syafii, serta kepengurusan PCNU Musirawas yang banyak hadir di malam hari ini. Hadir juga rekan-rekan kami MBCNU Muara Beliti beserta Rais Surya MBCNU Muara Beliti, senior saya Kiai Haji Saiful Hidayat, sarjana agama yang nanti akan memberikan tausiah. Hadir juga mantan Kakak Menak Kota Lubuk Linggau, memandangkan Haji Muhammad Asri. Hadir juga Kabak Kesra Sekda Musirawas, rekan kami Haji Depi Siswanto, Imam Besar Masjid Agung Darussalam, yakni rekan kami Kiai Haji Sultoni yang telah menghadiri pembahasan surah Yasin. Kepada kami Haji Lutfi Ishaq serta istri, terima kasih atas kehadirannya. Tentang Kabak Kesra Sekda Musirawas, yakni istrinya saya Kandang Haji Muhammad Yusra Amri, dan juga Ketua Basnas Kota Lubuk Linggau akan kami Haji Arman. Bapak Ibu, mohon maaf sangat banyak hadir di malam hari ini, tidak dapat kami sebutkan satu persatu mengingat keterbatasan waktu. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami, saya doakan semoga saja Bapak Ibu yang hadir di kediaman kami ini senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diberi keluasan rezeki dan barokah di dalam hidupnya, selamat bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kami masih dalam keadaan berduka yang mendalam, sudah sewajibnya kita sebagai orang yang beriman untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmatnya jualah di malam hari ini kita dapat bersilaturahim di antara sesama kita, sekaligus dapat menghadiri undangan kami dalam rangka takziah malam yang ke-40 atas meninggalnya ayahanda kami almarhum Haji Muhammad Rizali Wazir bin Wazir. Selanjutnya salawat serta salam semoga saja senantiasa tercurahkan kepada manusia yang sangat agung, yang memiliki budi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, bertutur kata yang lemah lembut, tak lain dan tak bukan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahabat, keluarga, dan insya Allah kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jemaah takziah yang dimuliakan Allah, atas nama keluarga besar almarhum Haji Muhammad Rizali Wazir, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Bapak Ibu para jemaah takziah. Kami sangat tersanjung, kami sangat terhibur
Tentunya ini suatu penghargaan bagi kami keluarga besar yang sedang berduka. Karena seperti kita ketahui makna takziah dalam menghibur. Kami sangat kehilangan sosok ayah yang sangat kami cintai, panutan kami. Tapi Allah berkehendak lain. 40 hari yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggil beliau. Untuk itu kami tidak dapat membalas budi baik Bapak Ibu yang telah sudi berkenan memenuhi undangan kami, selain kami mendoakan semoga saja setiap langkah kaki, ayunan tangan menuju tempat ini menjadi catatan pahala yang berlipat ganda bagi Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami keluarga besar almarhum menyadari telah berusaha untuk menyambut Bapak Ibu datang ke tempat kami ini dengan sebaiknya. Namun mengingat keterbatasan kami selaku manusia biasa, kami mengaku sebesar apapun usaha kami untuk menyambut dan menempatkan Bapak Ibu di kediaman kami ini mungkin masih banyak kekurangan. Mungkin dari tutur kata kami, cara penyambutan kami, mungkin juga kami lupa menegur sapa Bapak Ibu yang baru saja masuk di tempat ini. Mohon dimaklumi, mohon dimaafkan, karena mungkin keterbatasan kami selaku manusia biasa dan kesibukan kami. Bukan itu suatu kesengajaan, tapi keterbatasan selaku manusia biasa. Untuk itu mohon dimaafkan dan dimaklumi. Bapak Ibu para jemaah takziah yang dimuliakan Allah, almarhum tutup usia 69 tahun. Beliau banyak menghabiskan waktu semasa hidup di dunia ini berdinas di Kementerian Agama Kabupaten Musirawas, juga berdinas di Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau, pernah menjabat anggota Dewan Kabupaten Musirawas di masa Orde Baru, dan terakhir beliau menjabat sebagai Ketua Basnas Kota Lubuk Linggau selama 2 periode. Dan juga beliau merintis di kampung ini, tinggal di sini di RT 1 Kelurahan Waterpau. Untuk itu kami yakin almarhum adalah orang yang baik, tapi terlepas dari almarhum adalah orang yang baik, almarhum mungkin banyak kekurangan. Untuk itu kami atas nama keluarga besar almarhum menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jikalau beliau selama berdinas, selama bergaul, selama bermasyarakat mungkin ada tutur kata yang menyakiti, mungkin ada tingkah laku yang menyinggung, mungkin ada tindakan yang tidak berkenan. Kami yakin itu bukan kesengajaan almarhum, tapi keterbatasan almarhum selaku manusia biasa. Untuk itu melalui momentum yang mulia ini atas nama keluarga besar almarhum, kiranya Bapak Ibu berkenan memaafkannya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kami selaku penerus anak almarhum, anak cucu beliau, ya ini anak almarhum ini 2 orang menantu dan 4 cucu. Kami terharu dengan kehadiran Bapak Ibu, karena kami meyakini Bapak Ibu yang hadir di sini adalah sahabat kami almarhum, sahabat saya, sahabat istri saya dan lain-lainnya. Untuk itu kami siap dengan seluas-luasnya untuk menyambung tali silaturahmi almarhum. Yang tua kami anggap orang tua, yang muda kami anggap menjadi adik. Kita semuanya adalah saudara. Untuk itu kami berharap kepada orang tua kami yang hadir di sini, mohon bimbingannya. Orang tua kami telah meninggal dunia, tapi kami masih menganggap masih banyak orang tua kami di atas dunia ini yang siap membimbing kami, menuntun kami. Semoga saja silaturahmi kita ini terus terjalin di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, selaku manusia biasa, kami menyadari mungkin saja almarhum selama hidup di dunia ini ada hutang piutang, mungkin berupa materi dan lain sebagainya. Untuk itu kalau Bapak itu ada merasa almarhum pernah berhutang, supaya tidak menjadi beban almarhum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kata istilah terlambat. Kiranya Bapak Ibu para jemaah berkenan menemui kami, menyelesaikannya secara kekeluargaan. Tetapi jikalaupun ada hutang piutang dan Bapak Ibu mengikhlaskannya, kami sangat berterima kasih.
Semoga saja kebaikan Bapak Ibu menjadi ladang amal yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kehadiran kita semua pada saat ini atas izin Allah. Di sisa umur yang kita miliki ini, kita berbuat baik dengan membaca ayat suci Al-Quran, tadi memilih surah Yasin. Dan setelah ini kami juga mohon keikhlasan Bapak Ibu nanti untuk membacakan tahlil dan doa bersama. Kita tujukan tentunya peramalan-peramalan tersebut untuk almarhum Haji Muhammad Rizal Wazir bin Wazir. Semoga saja diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, diterima segala amal ibadahnya, dan ditempatkan di sisi Allah di tempat yang paling layak. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya sebagai ucapan terima kasih kami atas kehadiran Bapak Ibu para jemaah takziah jiran tetangga, kami telah mencetak buku Yasin yang telah dibagikan di awal acara tadi, itu sebagai ucapan terima kasih dan kenang-kenangan untuk almarhum, dan jika sempat juga untuk mendoakan almarhum. Nanti setelah selesai acara boleh untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing sebagai penyambung tali silaturahmi kita juga. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir nanti setelah acara takziah ini, sebagai ucapan terima kasih kami juga sebagai sedekah almarhum, kami mengajak santap malam bersama. Namun mengingat saat ini masih wabah COVID-19, jadi kita menyesuaikan, maka untuk kita makan malam bersama dikemas yakni nasi kotak. Nanti silakan Bapak Ibu mau makan di sini silakan, mau dibawa pulang juga silakan. Kami ikhlas, tidak memberatkan, jangan sampai kita perdebatkan seakan-akan tidak boleh kita makan di tempat orang kena musibah, jangan diperdebatkan. Ini kami niatkan untuk sedekah almarhum, sebagai amal ibadah almarhum. Kami ikhlas sebagai ucapan terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu para jemaah takziah yang dimuliakan Allah. Mungkin inilah sekelumit isi hati kami sekeluarga besar yang sedang berduka, dan mohon dimaklumi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Daun salam dan setelasi cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan tausiah tersebut dimohon berkenan yaitu yang terhormat Bapak Kiai Haji Saiful Hidayat SAG. Beliau adalah Rais Surya MWC NU Muara Piti, dan dilanjutkan dengan doa mohon berkenan untuk mulai baik yang terhormat Bapak Kiai Haji Usman Sabai, Ketua PCNU Musirawas. Sambutan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, sehingga pada malam hari ini kita berkumpul di kediaman almarhum Bapak Haji Muhammad Rizal Wazir bin Wazir dalam rangka berdoa bersama, bertakziah bersama, mendoakan khususnya kepada almarhum yang pada malam hari ini kurang lebih yang ke-40 harinya sepeninggalan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa beliau, menempatkan di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan
semoga senantiasa diberikan ketabahan dan kesabaran. Anak cucu dari almarhum dijadikan anak cucu yang soleh-solehah, sehingga bisa menjadi kebanggaan khususnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita yang hadir juga mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari kehadiran kita semua, karena pada dasarnya setiap doa yang kita lantunkan hakikatnya adalah mendoakan diri kita sendiri. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas revolusi Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun kepada keluarga, para sahabat, para tabiin hingga sampailah kepada kita semua. Tentu kita berharap setelah di dunia kita mendapatkan syafaatul tarbiyah, di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf, ini agak sedikit bingung Pak Haji, karena lidah saya berbeda dengan lidah wong Linggau. Saya suku Sunda Pak. Ini agak aneh disuruh ceramah di tengah-tengah masyarakat yang mayoritasnya adalah wong dusun dan orang Jawa sih. Jadi apabila ada bahasa yang salah mohon dimaklumi. Dan saya yakin sebenarnya bukan tidak ada ulama di sini, banyak senior-senior kita yang hadir, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk bertakziah. Al-Mukarramun, para alim ulama, wabil khusus hadir bersama kita. Ini senior saya, namanya hampir mirip tapi beda nasib dan beda ilmu. Beliau Kiai Haji Saiful Hadi. Beliau Kiai Haji Saiful Hadi Maafi, mohon maaf. Beliau juga mantan senior saya di Kabupaten Musirawas. Saat itu beliau menjabat sebagai MUI, dan saat ini masih MUI ya Pak Haji, tapi di Kota Lubuk Linggau. Hadir juga bersama kita para alim ulama, Ketua PCNU Kabupaten Musirawas, Bapak Kiai Usman Syafi'i, atau disebut Kiai Kembar, tapi kembarannya tidak hadir gitu. Dan mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, wabil khusus tentunya tuan rumah yaitu Bapak Haji Wibianto, yang juga beliau adalah seorang penceramah. Rupanya beliau juga balas dendam, karena beberapa waktu yang lalu beliau saya undang ceramah di tempat pernikahan adik saya, dan saat ini beliau juga mengundang saya atas musyawarah dari MWC Warability untuk mengisi kultum. Ini bukan ceramah, kultum, tapi bukan kuliah 7 menit, tapi kuliah terserah antum. Hadirin rahimakumullah, bicara masalah kematian, sabar ya Pak ya, kalau ngomong mati karena panjang umurnian kita nih. Padahal kalau kita bicara kematian itu, ini cuma bicara masalah giliran. Benar Pak? Udah siap digilir Pak? Udah siap? Siap? Insya Allah, mudah-mudahan cepat berangkat yang udah siap. Bicara masalah kematian itu kan cuma bicara masalah giliran, bukan bicara masalah angka, dan bukan pula kita bicara masalah abjad. Kalau bicara masalah angka 1 sampai 10, nomor 1 wajib pertama, selanjutnya nomor 2, selanjutnya nomor 3, saya nomor 10 umpama. Kalau bicara masalah abjad, nomor 1 adalah huruf A, yang terakhir adalah huruf Z. Yang punya nama diawali huruf Z insya Allah umurnya panjang. Itu kalau bicara abjad. Juga bukan bicara masalah tua ataupun muda. Yang muda banyak yang meninggal dunia, yang tua apalagi. Bahkan kata Nabi, usia umatku tidak jauh dari usiaku. Itu kata Nabi. Berapa usia Nabi? 63 tahun. Hati-hati bapak-bapak yang saat ini usianya sudah 62 tahun 11 bulan. Bulan depan Pak. Mohon maaf Pak Yai, ini kayaknya udah lewat Pak Yai ini. Udah tinggal bonus. Tapi tidak seperti itu. Yang hadir di sini pun tidak ada yang tahu. Saat ini kita hadir bertakziah di sini, siapa yang jamin kalau besok kita masih ada umur? Siapa tahu nanti malam ada pengumuman di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa ini yang umumkan ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Kiai Usman Syafi'i umpama ada begini. Tidak ada yang tahu. Mungkin bapak-bapak duluan, saya belakangan, atau mungkin justru Allah balik, saya yang belakangan bapak duluan. Tidak ada yang tahu. Dan kata para ulama, mengingat kematian ini adalah salah satu cara agar kita belajar dalam ibadah itu ikhlas. Karena seluruh ibadah akan ditolak kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas, dan ini juga termasuk penangkal agar kita tidak disesatkan oleh syaitan. Orang yang ikhlas, sering kita mengucapkan ikhlas dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah. Ini namanya ikhlas. Sekarang pertanyakan, sholat kita sudah ikhlas atau belum? Ikhlas atau belum? Masya Allah, saya belum bisa ikhlas, Pak. Buktinya apa? Kita takbiratul ihram, tangan diangkat, lisan mengucapkan Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih akbar kecuali Allah. Tapi kadang pikir kita ada di kebun, pikir kita ada di sawah, pikir kita ada di ladang. Bahkan ada ibu-ibu yang sholat sambil nunggu jemuran. Sebelum sholat aman-aman baik, pas tengah-tengah sholat hujan turun, bingung sholat ini berhenti atau tidak. Akhirnya loncat lewat jendela, ingat jemuran. Itu sholat kita. Nah, untuk belajar ikhlas tersebut salah satunya adalah mengingat ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Kita cuma nunggu giliran. Mungkin nanti malam, mungkin besok, mungkin minggu depan, atau mungkin bulan atau tahun depan. Tidak ada yang tahu, tapi itu semua adalah pasti. Jadi RT belum tentu, jadi kades belum tentu, jadi camat belum tentu, jadi bupati apalagi. Calon mati itu pasti. Benar Pak? Insya Allah. Ini semua yang hadir tak perlu lama-lama. 2085 yang hadir di sini, tinggal nama-nama yang bertuliskan di batu nisan. 2085 tak perlu lama-lama. Mayoritas yang hadir tinggal nama kita yang ditulis di batu nisan. Di sana diukir Haji Bobianto, wafat 28 September 2021. Berapa hari lagi? 2 hari lagi. Di sampingnya ada nama lain. Di sampingnya ada Saiful Hidayat, maaf bukan Pak Saiful Hadi, wafat 30 September 2100. Alhamdulillah masih lama. Dan ketika kita meninggal dunia, mau tidak mau kita akan diganti 4 hal. Pertama, Allah akan ganti nama gelar kita. Maaf, saat ini gelar terbanyak adalah tuan rumah. Apa tadi gelarnya? Sampai saya bingung menghafal. Haji Bobianto, SAG, MAG, MM, apa lagi? Nah, sampai bingung ini. MA, MSI. Mohon maaf, itu sementara Pak Haji. Ada yang MSI, ada yang MM, ada yang doktor, ada yang SAG, SPDI, SMS, dan lain sebagainya. Suatu saat nanti gelar itu akan diganti oleh Allah. Nama kita di belakang ada tulisan ALM. Itu gelar kita. Mau tidak mau, nama kita akan diganti menjadi almarhum. Mungkin besok, mungkin lusa, satu saat mungkin nama kita tertulis di buku Yasin seperti saat ini tertulisnya almarhum. Iya, kalau anak kita soleh Pak.
Iya, kalau anak kita ahli ibadah, mereka doakan, mereka kumpulkan sanak saudara dan tetangga untuk mendoakan kedua orang tuanya, hingga orang tuanya di alam sana tersenyum melihat anak-anaknya yang soleh dan solehah mendoakan mereka seperti saat ini. Bagaimana kalau anaknya tidak soleh? Orang tua meninggal dunia, anaknya saling tujah rebutan warisan. Na'udzubillahi min dzalik. Saat sakaratul maut, anaknya soleh, anaknya bacakan Yasin, anaknya bacakan surah Al-Fatihah. Iya, kalau anak soleh. Kalau anak tidak soleh, orang tua sakaratul maut, anaknya malah mabuk-mabukan, malah judi dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Nama kita akan diganti. Yang kedua, apa yang diganti? Mohon maaf, dipercepat. Karena ada peribahasa, ikan cepat, ikan gabus. Dijual ke pasar satelit. Makin cepat makin bagus, karena perut sudah melilit. Ini ciri khas wong Linggau ini. Kalau saya bukan seperti itu. Bercocok tanam pergi ke ladang, beli jamu pergi ke pasar. Ceramah tak perlu panjang-panjang, saya ngerti tamu sudah pada lapar. Balik ke persoalan. Yang kedua yang Allah ganti adalah pakaian kita. Mohon maaf, pakaian kita ini akan diganti, Pak. Yang bajunya baju ASN itu, Masya Allah, apalagi yang baju polisi pangkatnya kelihatan, mulai yang paling bawah sampai yang paling atas itu kelihatan pangkatnya. Mohon maaf, itu cuma dunia. Besok kita meninggal dunia, sampean yang pakai batik, sampean yang pakai baju PNS, sampean yang pakai baju kebesaran dunia, satu saat akan diganti, mau tidak mau, ridho tidak ridho. Dengan apa? 3 lembar kain kapan. Dan 3 lembar kain kapan itu tidak pernah kita pesan sebelumnya, bahkan belum pernah menjadi tren lebaran. Kita belum pernah dengar tren lebaran 2021 baju pocong, nggak pernah itu. Dan itu pakaian kita satu saat nanti, Pak. Kayakah dia, miskinkah dia, sama. Masuk kita ke liang kubur, hanya 3 lembar kain kapan yang dibawa, tidak ada yang kita bawa lagi. Masya Allah, jangankan sesuatu yang berharga, tikar ketinggalan di kuburan masih dibawa pulang. Apalagi anak, apalagi istri, apalagi suami. Masya Allah, suami itu kan kalau istri meninggal dunia, matanya menangis, bibir tersenyum. Maaf, bukan nyindir Pak Haji Bobi. Apalagi masih muda Cak Bobi, wah ganteng dia. Istri meninggal dunia, deh lah Bu, betah-betah di sana, aku nak nikah lagi. Insya Allah, tapi saya percaya beliau adalah suami yang takwa, takut sama yang tua. Makanya alhamdulillah cuma 1 istrinya, Pak ya. Bagusnya 3 atau 4, Pak. Sekelas beliau. Ya kalau saya 1 alhamdulillah, karena situasi ekonomi ya. Kalau beliau tidak pantas cuma 1, 4 pantas. Kayak ketua PCNU 2 minimal, itu 2 minimal. Insya Allah. Setuju Bu kalau suaminya nikah lagi? Tidak setuju, berarti bukan istri soleha. Kalau istri soleha itu cirinya itu adalah istri yang mengizinkan suaminya nikah lagi. Setuju Bu? Aiden tidak soleha. Tapi kalau bapak setuju nggak Pak? Hai, normal berarti. Normal. Kalau kamu tidak setuju berarti munafik gitu. Baik, lagi ke masalah. Nama sudah diganti, baju sudah diganti, ada yang diganti lagi, apa itu? Yang ketiga, kendaraan kita. Maaf. Mulai masuk, Masya Allah, mobilnya mewah-mewah, meskipun baunya bau kredit semua. Ada yang Pajero itu luar biasa, mahal luar biasa, lebih dari setengah M. Pajero itu singkatan panas jobo jeruk. Harganya mahal. Ada yang pakai Fortuner, alhamdulillah Fortuner saya punya di rumah, pakai masak. Ada yang pakai Innova, ada yang pakai Avanza, ada yang pakai Xenia dan lain sebagainya. Itu kendaraan sementara, Pak. Kasih macet sedikit aja udah nggak bisa jalan. Kendaraan kita bukan itu, bukan Toyota, bukan
bukan Daihatsu, bukan Mitsubishi, bukan Honda, bukan produk Jepang, bukan produk Eropa, bukan juga produk Korea, produk dalam negeri, mereknya innalillahi wa inna ilaihi, bukan ban karet, ban duso. Kata orang dusun, ringgo-ringgo, kendaraan anti macet, belum pernah ada orang nekat mau numpang di kendaraan tersebut. Itu namanya asli kendaraan pribadi. Kalau kita punya motor, Pak, masih ada orang nekat, Pak, numpang ke depan, Pak. Ya. Aduh, kalau ringgo-ringgo lewat, ada yang pernah nekat gak? Pak, melok ke kuburan, Pak, naik, tidak pernah itu. Asli kendaraan pribadi. Mau tidak mau, tak perlu sombong kau punya kendaraan mewah, apalagi tidak punya kendaraan sombong. Karena Allah benci dengan orang yang kaya sombong, dan Allah lebih benci orang yang miskin sombong. Banyak yang miskin sombong itu, apalagi sekarang musim sosial media, selfie, wah gayanya cara kayak orang kota, pas dah kebagian sembako bantuan Covid ngamuk. Nah, bukan di Linggau yang saya itu, sana di Muara Beliti. Banyak, apalagi ibu-ibu kan. Ibu-ibu siapa tuh? Yang hari sosial media. Biasanya saya itu sombong di media, kenyataannya susah. Gak usah munafik, lebih baik kita syukuri apa yang ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup itu bukan masalah banyak dan sedikitnya. Nikmatnya hidup itu besar dan kecilnya kita bersyukur kepada Allah. Cuma satu yang tak boleh disyukuri, apa itu? Istri. Istri jangan disyukuri, kata Kiai Usman. Istri itu dinikmati, karena setiap yang disyukuri itu akan ditambah. La in syakartum la azi. Dan kalau istri disyukuri, ibu-ibu yang marah. Alhamdulillah Bu, aku bersyukur punya istri Bu. Jadi suami ibu, kata ibu alhamdulillah, tak tahu la in syakartum la azi. Dan aku nanti ditambah satu lagi, tambah satu lagi, bahaya itu. Makanya istri itu jangan disyukuri, tapi dinikmati. Kendaraan sudah diganti, nama sudah diganti, pakaian sudah diganti. Ini yang paling gawat. Yang terakhir, tempat tinggal kita akan diganti. Pak Haji Bobi rumahnya megah luar biasa, nilainya mungkin miliaran rupiah. Ini di dunia. Mungkin lampunya saja yang kristal itu ratusan juta, mungkin karpetnya terbuat dari lopilo produk Itali yang kita pakai. Itu sementara, satu saat nanti mau tidak mau rumah kita hanya diganti dengan 1 kali 2 meter saja, dan kita diperlakukan sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah Allah membedakan apa pangkat kita, apa kedudukan kita. Tidak. Tak pernah ada ustaz bertanya, mohon maaf Pak, sebelum dikubur siapa yang meninggal dunia? Oh ini Pak Bupati. Bupati? Iya, tolong gali 4 meter. Berhubung Bupati, harus dalam. Besoknya yang meninggal siapa? Camat 2 meter baik. Besoknya meninggal lagi, ini siapa? Ini Pak Lurah 1 meter baik. Besoknya ada yang meninggal siapa? Ini rakyat biasa, kakinya tidak perlu dikubur. La ilaha illallah. Lah kalau pelaturan saya itu kita lewat kuburan banyak kaki, nah ini rakyat ini. Tidak, Allah perlakukan sama seperti halnya kita diperlakukan saat masuk ke dalam masjid. Tidak pernah Ustaz nanya kita masalah ijazah. Mohon maaf Pak, Bapak mau berjamaah di sini? Iya. Ijazahnya apa Pak? Oh saya S3. Oh, dokter Pak? Iya. Paling depan Pak. Biasa. Ini kalau dipakai ceramah saya inilah. Kalau dipakai nyanyi aman ya. Benar Pak Obi? Nah, iya Anda ya. Masuk kita dalam masjid, tidak pernah ada ustadz bertanya, mohon maaf Bapak ijazahnya apa? Saya dokter S3 Pak, paling depan Pak, silakan Pak. Sepatunya boleh dipakai Pak. Ada yang masuk lagi, ini S2, oh S2, barisan kedua Pak. Ada yang masuk lagi, aku S1, S3, barisan ketiga Pak. Ada waktu aku udah lulus SD, udah lulus SD, di luar baik kau, tidak usah masuk. Tidak, Allah perlakukan sama. Yang membedakan itu perlakuan manusia.
Masyarakat datang duluan, dia tutup, tetap duduk di belakang. Ustadz datang belakangan, harus duduk di depan. Ini manusia, Pak. Satu saat akan Allah ganti hal ini. Mau tidak mau. Dan hanya satu yang membedakan kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa, inilah yang akan Allah memuliakan nanti di akhirat. Masuk kita ke liang kubur, selesaikan masalah sampai situ? Tidak. Saudara kita sudah pergi, istri kita sudah pulang, suami kita sudah pulang, kita menghadapi masalah besar di situ. Kalau tidak ada doa dari anak kita, kalau tidak ada doa dari saudara kita, Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik, mungkin kita akan kesulitan di sana. Makanya kita berdoa. Dipertanyakan semua yang telah kita perbuat di dunia ini. Kita baca tadi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sedih bakal lihat ayat ini, Pak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, seolah Allah membentak kita, wahai manusia, pada hari ini aku tutup lisan-lisan kalian, wa tukallimuna aydihim, yang berbicara tangan-tangan kalian, wa tashhadu arjuluhum, yang menjadi saksi adalah kaki-kaki kalian, bima kanu yaksibun, tentang apa yang sudah kalian perbuat saat di dunia. Lisan kamu suka bohong, makanya yang harus bicara adalah tangan kamu. Kesaksian kamu suka bohong sekaligus, meskipun kita mengucapkan lafaz Allah, bersumpah demi Allah, kita suka bohong, makanya yang jadi saksi adalah kaki-kaki kalian. Nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita, termasuk yang hadir ke sini. Mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas, nanti akan dipisahkan. Ini ikhlas, jemaahnya surga semua. Ini ustadznya tidak ikhlas nih, nunggu amplop, tidak bisa. Kata-kata ila ibadillahil mukhlasin, yang ikhlas saja. Masya Allah. Ditimbang satu persatu, dipanggil di mahkamah Qadi Rabbul Jalil. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu akan dipertanggungjawabkan seluruh amal kita. Ini kalau bahasa pemilu, mohon maaf cuma mencontohkan saja, nanti dipanggil satu persatu. Saiful Hidayat, panggil ke depan, timbang, berat ke kanan, masuk surga, alhamdulillah. Nah, satu lagi, Bapak Saiful Hadi, timbang lagi, berat ke kanan, masuk surga, alhamdulillah. Nah, ini agak berat ya. Usman Safi'i, istrinya dua, timbangannya susah, karena kadang-kadang tidak adil. Lebih adil sama yang muda biasanya itu, makanya ditimbang agak ke kiri ya. Tidak ke kiri, lama-lama ke kanan, masuk surga, alhamdulillah. Yang lain sudah masuk surga semua, tinggal satu yang belum. Siapa? Haji Budianto. Nah, bahaya ini. Yang lain ke kanan, dia belum jelas, ditimbang, miring ke kiri, Pak. Apa dosa aku miring ke kiri? Makin ditimbang, makin miring ke kiri, hampir jatuh ke kiri. Alhamdulillah, tiba-tiba berat ke kanan, masuk surga, alhamdulillah. Malaikat protes, nanti dulu ya Allah, kalau Saiful Hidayat masuk surga, aku tidak protes. Kalau Pak Saiful Hadi masuk surga, aku juga tidak protes. Kalau Usman Safi'i masuk surga, aku tidak protes. Tapi kalau Pak Haji Budianto masuk surga, nanti dulu ya Allah, dosa dia itu banyak, hutang dia banyak, belum sempat dibayar. Gimana ini ya Allah? Apa kata Allah? Ini contoh baik. Contoh baik, ada di kitabnya ini. Sebenarnya dia itu harusnya ke kiri, Pak Ubi. Hati-hati. Berhubung ada satu amalan pada tanggal 26 malam 27 beliau mengadakan takziah 40 hari peninggalan orang tuanya. Ngundang Ustadz Saiful dari Merasi. Suruh ceramah. Alhamdulillah, begitu Ustadz pulang diunjuk duit 2 juta. Makanya langsung berat ke kanan, masuk surga.
terserah Pak Haji. Nah, ke kiri atau ke kanan? Contoh baik, contoh baik. Jangan tersinggung Pak ya, tapi boleh dipertimbangkan. Maksud saya itu apa maksudnya ini? Bahwa kita tidak boleh menyepelekan amalan sekecil apapun, karena kita tidak tahu amal ibadah mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salat kita belum benar, mungkin puasa kita belum benar, asbab silaturahmi, berdoa, bertakziah pada malam hari ini, justru amal ini yang menjadi asbab kita diselamatkan nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Itu yang kita maksud. Maka teruslah belajar untuk ikhlas, teruslah belajar untuk beramal ikhlas, dan jangan pernah menyepelekan dosa sekecil apapun, karena sekecil apapun dosa yang kita lakukan, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung ucapan saya berdoa, dan kita semua berdoa, khususnya almarhum Bapak Haji Muhammad Rijali Wazir bin Wazir, dengan doa kita bersama yang alhamdulillah melebihi dari 40 orang. Kata Nabi, doa yang didoakan 40 orang itu sama dengan doa seorang wali. Insya Allah ini akan dikabul oleh Allah, bahwa beliau akan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir, yang punya dosa, karena silaturahmi ini salah satunya adalah melebur dosa-dosa kita. Sehingga ketika kita kumpul di satu majlis, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kata para malaikat, qumu maghfurun lakum, wahai orang-orang yang hadir, berdirilah kamu dalam keadaan dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah takziah yang dimuliakan Allah, dengan berakhirnya doa berlangsungkan acara takziah kita di malam hari ini, bersama kita tutup dengan membaca lafaz. Hadir pada acara takziah semalam dulu, yaitu Tanda Rijali Wazir Belia Sujang. Semoga husnul. Izin Amin ya rabbal alamin. pimpinan